Apa itu pertentangan sosial? Pertentangan sosial merupakan suatu konflik yang bisa timbul akibat faktor-faktor sosial. Contohnya, salah paham pertentangan sosial ini adalah satu akibat dari adanya perbedaan dari norma yang menyimpang di kehidupan masyarakat. Pertentangan sosial dapat terjadi di kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial, antara lain, A. Rasa iri antara satu sama lain. B. Adanya rasa tidak puas dengan perlakuan atau tindakan yang diterima dan diberikan oleh orang lain. C. Adanya adu domba di antara masyarakat, kelompok, atau di dalam pemerintahan. Selain itu juga, terdapat beberapa dampak dari terjadinya konflik sosial. Pertentangan atau konflik merupakan suatu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dengannya, misal kebencian atau permusuhan. Konflik terjadi pada lingkungan yang paling kecil, yaitu individu, sampai kepada lingkup yang luas, yakni masyarakat. 1. Pada taraf di dalam diri seseorang. 2. Pada taraf kelompok. 3. Pada taraf masyarakat. Adapun penyebab terjadinya pertentangan di masyarakat. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Prasangka dan diskriminasi. 3. Etnosentrisme. Adapun pencegahan pertentangan sosial antara lain yaitu 1. Elimination. 2. Subjugation atau domination. Yang ketiga, majority rule. Yang keempat, minority consent. Yang kelima, kompromisme. Yang keenam, integration. Adapun dampak positif yang bisa ditimbulkan pertentangan sosial yaitu antara lain 1. Konflik dapat bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok. Kedua, konflik dapat memperkuat identitas pihak yang berkonflik. Ketiga, konflik dapat menciptakan kelompok baru. Yang keempat, konflik dapat membuka wawasan. Yang kelima, konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Yang keenam, konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompoknya. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan pertentangan sosial yaitu 1. Rusaknya fasilitas umum. 2. Menyebabkan dominasi kelompok pemenang. 3. Menghancurkan hubungan antara individu dan kelompok. 4. Merusak berbagai harta benda dan bisa membuat jatuh korban jiwa. 5. Adanya perubahan kepribadian. Integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Adapun manfaat dari integritas. Yang pertama, manfaat integritas secara fisik dapat menjadikan seseorang sehat dan bugar. Dalam keadaan ini, seseorang dapat memulai aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, manfaat integritas secara intelektual dapat mengoptimalkan kinerja otak agar lebih berpikir strategis dalam mengambil keputusan atas banyak pertimbangan. Yang ketiga, manfaat integritas secara emosional dapat mengisi seseorang dengan rasa solidaritas yang tinggi dalam motivasi, empati, dan interaksi kerja. Yang keempat, manfaat integritas secara mental membuat seseorang menjadi lebih cerdas dalam memaknai sesuatu, termasuk pengalaman hidup sebagai keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Dan untuk manfaat yang kelima, yaitu manfaat integritas secara sosial, yaitu kemampuan untuk mengembangkan hubungan antara individu dan masyarakat. Berkolaborasi dengan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan yang membutuhkan kohesi dan kolaborasi. Adapun ciri-ciri orang memiliki integritas antara lain 1. Orang berintegritas memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
2. Orang yang memiliki integritas bertindak transparan dan konsisten. 3. Orang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 4. Orang yang memiliki integritas bertanggung jawab atas hasil kerja. Dan yang kelima, orang berintegritas memiliki sikap objektif. Adapun tujuannya, sebagai salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, menentukan dirinya bisa dipimpin dan bisa menjadi pemimpin, karena hanya individu berintegritas yang memiliki kepribadian berkualitas dan mampu belajar dari orang lain, mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh, dan menyeluruh, membuat seseorang mampu menjadi lebih bijaksana dalam menanggapi suatu permasalahan dan situasi tertentu. Peraturan yang diterapkan di Makam Godok 1. Dilakukan registrasi bagi para peziarah yang akan menginap. 2. Para peziarah diharuskan memakai pakaian yang sopan menurut agama Islam. 3. Dianjurkan para peziarah sebelum memasuki area makan terlebih dahulu mengambil wudhu. 4. Tempat penginapan perempuan dan laki dipisah. 5. Dilarang mengambil foto di area pemakan. 6. Perempuan dan laki tidak boleh dating berdampingan kecuali suami dan istri. Pertentangan sosial dan integritas yang ada di Makam Godok 1. Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh warga setempat yang tidak berkaitan dengan objek tersebut. 2. Direncanakan pembangunan hotel di sekitar Makam Godok. 3. Terdapat tempat wisata batu lempar yang mengganggu aktivitas di Makam Godok. Penyelesaian yang dilakukan. 1. Untuk pungutan liar. Menurut keterangan penjaga atau juru kuncinya, hal tersebut bukan menjadi bagian dari mereka. Maka dari itu, jika hal tersebut terjadi lebih baik kita menghindarinya saja. 2. Untuk rencana pembangunan hotel yang akan dilakukan, pihak dari Makam Godok sendiri menolak dengan keras karena hal tersebut merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan kegiatan di Makam Godok sendiri karena merupakan tempat religius. 3. Dibuatkan parkiran terpisah supaya tidak mengganggu aktivitas di area pemakaman. Kesimpulan pertentangan sosial memang kerap terjadi, khususnya di lingkungan masyarakat. Namun dengan permasalahan-permasalahan tersebut, kita juga harus mampu mencari solusi untuk menyelesaikannya. Sudah sepantasnya kita menghargai setiap budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Kita juga wajib melestarikan dan mengenalkannya pada dunia luar. Tidak salah jika kita ingin membuat kebijakan untuk membantu melestarikan objek tersebut. Namun jangan sampai menghilangkan keasliannya khususnya pada Makam Godok ini yang kental dengan nuansa Islami. Kita juga harus bijak dalam berperilaku. Jangan sampai merugikan pihak lain karena keegoisan kita seperti yang dilakukan oknum-oknum warga di sekitar Makam Godok yang memanfaatkan tempat tersebut sebagai tempat melakukan pemungutan liar yang tidak terkait untuk kelestarian Makam Godoknya sendiri.